Baru lagi tablet gaming mini dengan harga terjangkau tapi spek yang dikasih nggak main-main. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di tahun ini saya banyak ya bahas tablet dengan ukuran mini. Bahkan ada video khusus saya buat rekomendasi tablet gaming mini terbaik di tahun ini. Nah, nggak nyangkanya ternyata di akhir tahun masih ada nih tablet gaming mini yang baru aja dirilis. Untuk speknya ini ngeri guys, harganya terjangkau dan ini udah dual 4G LTE. Yuk langsung aja kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia tabletnya, Headwolf Titan. Untuk di bagian tengahnya di sini ada gambar tabletnya yang wallpapernya ini menekankan kalau tablet ini adalah sebuah tablet gaming dan nggak pakai lama. Yuk langsung aja kita unbox. Nah, jadi pertama di sini kita disambut sama buku panduan singkat ya atau user guide-nya. Terus ada adapter charger guys ya, yang kalau untuk outputnya sendiri ini maksimal di 20 watt. Selanjutnya di sini ada kabel ya, ini kabel charger USB-C to C, dan kita juga dikasih SIM ejector ya, karena tablet ini support dengan dual SIM card. Dan tentu aja ada unit tabletnya. Kita langsung buka aja. Jadi ini masih dalam plastik guys ya, dan ya seperti ini untuk tabletnya ya. Ukurannya simple dan untuk materialnya ini full metal guys ya. Jadi untuk build quality-nya ini benar-benar solid. Di bagian tengahnya ini ada logo Headwolf ya. Terus di sini tertulis Headwolf dan di sini ada tulisan gamingnya guys ya. Untuk di bagian kameranya nih ada logo GT-nya. Jadi dari belakang udah kelihatan ya kalau ini adalah sebuah tablet gaming. Kalau untuk sisi di bagian samping di sini ada lubang ya. Ini lubang mic yang juga di sini ada slotnya. Kita coba buka. Jadi untuk slotnya sendiri dia tipenya hybrid ya. Kita bisa pilih dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Jadi disesuaikan aja. Untuk di bagian sini ada tombol power ya, yang warnanya dia warna merah sama ada volume. Untuk di bagian atas dia ada grill speaker guys. Kalau di bagian samping ini polosan aja. Dan di sini ada USB-C port sama speaker lagi ya. Jadi ini dual speaker. Untuk bagian depannya seperti ini masih terpasang dengan anti gores dan kita langsung lepas aja. Dan yuk langsung aja kita nyalain, setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap si Headwolf Titan ini. Nah, pertama kita bahas untuk desainnya dulu ya. Ini materialnya all metal dan terlihat di bodi belakangnya ini ada aksen gamingnya. Untuk dipegang ini nyaman karena tipis guys ya, di 7,9 mm dan bobotnya juga ringan nih di 325 gram. Untuk layar yang dikasih ini juga udah gaming banget, punya refresh rate tinggi 144 Hz dan ukuran yang pas buat gaming 8,8 inch. Untuk panelnya ini IPS dengan resolusi 2,5K, so warnanya cakep, detail dan dengan refresh rate tinggi, tentu aja nyaman juga buat berbagai jenis game. Nah, selain layar, mesin yang dikasih pun ini monster ya, menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300, RAM-nya 12GB LPDDR5X dan storage 256GB UFS 4.0. Nah, untuk gambaran performanya aku tes Antutu benchmark yang versi 11 ini tembus 1,7 juta lebih. So nggak ragu ya, aku langsung tes main Genshin Impact di preset high 60 fps dan sesuai dugaan ternyata aman banget ya, nggak turun jauh-jauh dari 60 fps. Nah, di sini kadang emang ada frame drop ya sampai 40 fps, tapi dapat rata-rata 57 fps. Ini keren ya, padahal ini aku setnya di preset high. Kalau medium udah pasti lebih
lebih lancar lagi. Nah, untuk suhunya sendiri main Genshin Impact 30 menit, bagian layarnya ini di 39 derajat Celcius, dan kalau bagian belakangnya ini juga nggak nyentuh 40 derajat Celcius. Jangan salah guys ya, tablet ini tuh punya cooling system, makanya nggak panas pas dihajar buat game. Nah, kalau untuk PUBG Mobile sendiri frame rate-nya mentoknya di ekstrim ya, sedangkan untuk grafisnya ini bisa HDR. Nah, untuk main PUBG Mobile ini lancar di 60 FPS di grafis mode, yang untuk gironya ini juga pastinya hardware. Nah, kalau untuk PUBG Mobile ini lebih jarang frame drop ya, lebih smooth dan rata-rata ini dapat 55 FPS. Nah, kalau untuk Mobile Legends ini bisa main rata kanan grafis ultra dengan frame rate ultra 120 FPS. Dan ya, main MLBB ini nggak ada frame drop, rata 120 FPS. Nah, buat kalian yang pengen main game emulator atau game santai, ini bisa pakai gamepad ya, sambil connect ke monitor atau TV kayak gini juga bisa. Karena untuk USB-C-nya ini bisa display output. Atau kalau misalnya untuk sekedar nonton Netflix dengan layar besar juga bisa ya. Ini udah wide file N1, jadi bisa nonton di resolusi maksimal. Dan ini juga punya dual speaker guys ya, yang untuk kualitas suaranya ini udah bagus, detail, cuman kerasa kurang kenceng aja. Nah, kalau OS-nya ini stok Android 15 ya, nggak ada bloatware, jadi enteng, cuman sayangnya ini nggak ada customisasi. Dan ya, tablet ini juga punya kamera guys ya, kamera belakangnya di 16 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Berikut beberapa sampel hasil kameranya. Nah, ini aku coba keluar guys ya, buat nyobain video kamera belakangnya. Yang kalau untuk resolusinya sendiri ini di Full HD 30 fps ya. Untuk warna-warnanya lumayan bagus sih. Udah lumayan lah kualitasnya buat sekelas tablet ya. Karena pasti jarang banget tablet kayak gini dipakai untuk foto, apalagi video kayak gini. Nah, ini untuk hasil dari video kamera depannya. Yang untuk resolusinya ini Full HD 30 fps. Yang secara kualitas ini sekedar cukup aja ya. Misalnya mau dipakai untuk meeting online atau video call. Nah, lanjut buat baterainya sendiri ini di 7200 mAh yang berdasarkan pemakaian saya. Untuk main Genshin Impact sejam dia berkurangnya di 22%. Kalau untuk main MLBB yang 120 fps sejam ini berkurang 14%. Dan kalau untuk nonton YouTube sejam dia berkurang 5%. Untuk chargingnya sendiri ini di 20 watt fast charging. Nah, yang menarik untuk koneksinya ya, karena dia udah dual 4G LTE dan juga punya Wi-Fi 6. So, siap gaming online di mana aja. Yang tentu aja dia juga punya Bluetooth ya. Ini Bluetoothnya versi 5.4, jadi bisa dikoneksikan ke gamepad seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya nggak salah sih kalau saya bilang tahun ini jadi eranya tablet dengan ukuran mini. Karena banyak banget ya tablet mini yang rilis di tahun ini. Dan akhir tahun pun kita masih dikejutkan nih dengan Headwolf Titan 1. Sebuah tablet gaming mini dengan spek yang mantap, harganya terjangkau, dan plusnya ini ada jaringan selulernya. Yang kalau untuk harganya sendiri guys, aku cek di website resminya, ini globalnya harganya di $449. Kalau untuk harga di Indonesia berapa, kalian boleh cek linknya ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah.
Siapa tahu bisa lebih murah guys ya. Dan saran saya, kalau kalian emang lagi cari tablet gaming dengan ukuran mini, ini jadi salah satu yang patut dipertimbangkan dan jangan ditunda-tunda guys ya. Karena kabarnya tahun depan semua perangkat elektronik bakal naik harganya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih guys? Komentar kalian mengenai Head Wolf Titan 1 ini coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.